Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku, para pemirsa, para habaib, para kiai, dimanapun antum berada, alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita di majelis tahlil ini dalam keadaan sehat walafiat. Majelis ini merupakan majelis bentuk birrul walidain, ya, baktinya anak kepada orang tua. Dan juga buat kita sebagai majelis cinta kita kepada sesama muslim. Seorang muslim ini cintanya enggak hanya ditunjukkan saat hidup di dunia, tetapi cintanya juga ditunjukkan setelah saudara-saudaranya berpulang ke rahmatullah. Kita diminta untuk mendoakan orang-orang yang sudah wafat mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itulah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana para sahabat mendoakan orang-orang sebelum mereka. Al-Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan nasihat dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Seseorang ini kalau mengirimkan doa kepada yang sudah meninggal dunia, mengirimkan bacaan Al-Quran untuk yang sudah meninggal dunia, mengirimkan sedekah untuk yang sudah meninggal dunia, maka permisalannya adalah seperti seseorang yang dia punya sahabat di luar kota atau di luar negeri, dan dia sering berkirim surat pada sahabatnya tersebut. Sering kirim surat, sering kirim hadiah. Nanti suatu ketika, kalau dia pergi mengunjungi sahabatnya itu, maka sahabatnya itu akan menyambutnya, akan memuliakannya, dan akan mengelilingkan dia, mengantarkan dia keliling ke wilayah di mana dia berkunjung. Nah, begitu pula kalau kita masih hidup ini sering berziarah kubur orang-orang soleh, ziarah kubur muslimin wal muslimat, mendoakan muslimin muslimat yang sudah meninggal dunia, maka kita seperti mengirimkan hadiah untuk beliau-beliau semua. Nanti kalau kita setelah usia panjang insya Allah dalam segala kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kesehatan, kebahagiaan, kita berpulang ke rahmatullah, beliau-beliau akan menyambut kita, kemudian mengantarkan kita untuk keliling alam barzah, sehingga kita tidak merasa asing dan tidak merasa terasing. Karena akan banyak yang menemani kita, akan banyak yang menghibur kita. Begitulah manfaatnya kalau kita mau kirim doa untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita. Dalam kitab Raudhur Rayyahin disebutkan ada satu orang yang setiap malam Jumat dia pergi ke pemakaman hanya mengucapkan salam saja. Ya, mengucapkan salam untuk penghuni kubur yang ada di pemakaman tersebut dan memintakan ampun. Semoga Allah mengampuni kalian semua. Setiap malam Jumat. Tidak baca tahlil, nggak baca surat Yasin, nggak baca Al-Quran, sekedar mengucapkan salam dan mintakan ampun. Itu saja dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Terbukti suatu malam Jumat karena dia lelah, ya, karena capek, dia tidur tidak sempat ziarah ke pemakaman tersebut. Dalam tidurnya dia bermimpi didatangi oleh orang yang sangat banyak di depan rumahnya, semua pada teriak-teriak memanggil namanya untuk keluar. Maka ia pun keluar kaget karena di depan rumahnya banyak sekali orang yang dia nggak kenal lagi kumpul di situ. Maka ia pun bertanya kepada mereka semua, siapa kalian? Maka mereka menjawab, kami adalah penghuni kubur yang biasa kamu beri salam tiap malam Jumat dan kamu mintakan ampun tiap malam Jumat. Nah ini kami malam ini nunggu kamu, kok kamu nggak datang ya? Maka kami yang mendatangi kamu. Nah, kalau nggak datang, jadi jangan tinggalkan, tiap malam Jumat datangi kami. Subhanallah, jadi interaksi dengan orang-orang yang meninggal dunia ini nggak putus ya, dan bahkan hubungan kita itu betul-betul terasa dekat.
Sehingga dikatakan seseorang yang sering kirim Fatihah kepada para aulia sholihin, kirim Fatihah kepada orang-orang soleh, maka dia akan diingat oleh orang soleh tersebut. Ya, dia akan dicatat oleh orang soleh tersebut. Kalau kepada baginda Muhammad SAW, kita kirimnya solawat. Ya, kita kirim solawat pada Nabi SAW, malaikat mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu, dan mengucapkan solawat untukmu. Maka Rasul pun menjawab, dan untuknya juga salam. Dan riwayat yang lain, untuknya dan untuk orang tuanya, salamku. Nah, ini kita diingat sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering sholawat pada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita sering kirim hadiah Fatihah, kemudian kita sering kirim bahkan khatmul Quran, sodakoh, untuk orang-orang soleh yang meninggal dunia, dan untuk kerabat kita, keluarga kita, maka di alam sana beliau-beliau mengingat kita, dan akan terjadi hubungan yang semakin dekat. Ya, semakin sering, semakin dekat. Karena itu kalau kita lihat amalan para habaib khususnya dan para pecinta para habaib, yaitu para kiai, ya, para guru, para santri, amalannya itu adalah sering kirim Fatihah. Maka dikatakan yang paling banyak baca Al-Fatihah untuk hajat dan ilar ruh itu paling banyak adalah orang Indonesia dan orang Hadramut. Itu paling banyak. Karena murid-muridnya para habaib dan para kiai, Al-Fatihah ruh itu sering. Mau mulai majelis, setelah mulai majelis ya kirim Fatihah. Biar apa? Biar nyambung rohnya. Nah, kalau untuk orang lain nyambung, apalagi untuk keluarga kita sendiri. Untuk orang lain yang nggak kita kenal, nyambung. Yang jaraknya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun, nyambung tuh kirim doa tadi. Ya, kirim Fatihah, kirim Yasin, tahlil, itu nyambung. Ya. Menjadi ikatan yang kuat. Apalagi kalau itu untuk orang tua kita yang sudah tiada, ayah, ibu, kakek, nenek kita, leluhur kita, maka akan jauh lebih nyambung, ya, semakin erat. Dan bahkan kalau untuk seorang anak, itu wujud baktinya pada orang tua. Dikatakan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang anak itu semasa hidupnya durhaka pada orang tuanya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai anak yang taat berbakti pada orang tua, dan anak keturunan kita semua jadi anak-anak yang berbakti pada orang tuanya, ya. Tapi kalau ada anak yang dia semasa hidup orang tuanya, anak ini tercatat anak yang durhaka sama orang tuanya, buat kesel orang tuanya, buat jengkel orang tuanya, buat marah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian dia nyesel, ya. Dia nyesel, dia pengen memperbaiki kesalahannya. Kemudian ia mendatangi makam orang tuanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah dan mintakan ampun untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka Allah mengampuninya dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Ya, mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Untuk anak yang durhaka, sekali ziarah nyesel mintakan ampun untuk orang tuanya, berubah catatannya menjadi anak yang berbakti. Lantas bagaimana anak yang sepanjang hidupnya itu menyenangkan orang tuanya, yang mendampingi orang tuanya, kemudian menghibur orang tuanya. Nah, kalau anak yang seperti itu, ketika ia angkatkan tangan mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya di alam barzah sana sangat berbahagia, senang luar biasa, dan tercatat anak yang bekti sama orang tua. Nah, juga dikatakan orang itu di alam barzah paling senangnya seorang. Makanya kalau orang tua kita itu bisa dimakamkan di dekat dengan rumah kita, apalagi kalau dimakamkan di pesantren, kemudian kita tinggal di pesantren tersebut, dekat dengan rumah kita adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Sebab dikatakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan di alam barzah sana adalah ketika orang yang paling dia cintai di dunia berkunjung menziarahinya. Jadi kalau anak ini dicintai orang tuanya, anak tadi ziarah ke makam orang tuanya, maka kenikmatan barzah yang paling nikmat buat orang tersebut adalah, kalau sini orang tua, maka orang tua itu kenikmatannya paling besar ketika anaknya berkunjung ziarah. Pertemuan antara yang masih hidup dan yang meninggal dunia ini dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi suatu nikmat untuk yang sudah meninggal dunia, nikmat yang melebihi nikmat barzah apapun. Nah, karena itu kita bisa merasakan nikmatnya itu, kalau hati kita semakin bersih, nikmat yang dirasakan oleh ahli barzah bisa nyampe kepada kita yang ahli dunia ini, yang masih di dunia ini, ya, merasakan nikmatnya tersebut.
Karena itulah kalau kita ziarah ke makamnya orang-orang soleh, hati kita merasa lapang, suntuknya hilang, ya pusingnya lenyap. Apalagi di zaman yang seperti ini, zaman lagi banyak orang pusing ini, kalau kita kebetulan pusing, ya idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Insyaallah enggak ada yang pusing, enggak ada yang mumet. Idza dhaqat 'alaikal umur fa 'alaika bi ahlil kubur. Kalau memang kehidupan ini sudah membuat kamu merasa sempit, banyak masalah, fa 'alaika bi ahlil kubur. Hendaknya engkau berziarah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dan tawassul kepada mereka semua. Maka insyaallah akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling sedikit ya, langsung itu sumpeknya hilang. Ya, suntuknya itu hilang. Ikhwani rahimakumullah. Nah, kemudian juga untuk anak, kita sebagai anak, amal yang paling baik setelah wafatnya orang tua adalah tidak menghilangkan amalan orang tua. Makanya dulu almarhum Habib Anis itu mengatakan ketika menjelaskan di majelis, orang tua itu kalau biasa sedekah, maka hendaknya anaknya diajak. Jadi kalau memang biasa sedekah, anaknya diajak. Ini ayah atau ibu biasa ngasih fulan sekian, biasa ngasih ke majelis ini sekian, biasa ngasih ke pamanmu sekian, biasa ngasih ke bibitmu sekian. Sehingga biar anak ini tahu, oh orang tua saya ini biasa ngasih fulan sekian, 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 sekian. Amalannya, sedekahnya ini tahu semua anak. Sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, amalannya nggak hilang. Biar anaknya bisa melanjutkan. Karena anak yang berbakti tidak akan memutuskan amalan orang tuanya. Dilanjutkan tuh amalan orang tuanya. Kalau biasa bantu pamannya, dia akan lanjutkan bantu pamannya, bahkan lebih dari apa yang sudah dilakukan orang tuanya. Pengen lebih baik, biar orang tuanya lebih senang. Kalau biasa bantu di suatu kampung, itu ada suro atau langgar kecil yang biasa dibantu, atau guru ngaji yang biasa dibantu, maka sebagai anak kita lanjutkan dan bahkan jadikan lebih dari sebelumnya. Itu namanya anak yang berbakti. Kemudian juga menyambung hubungan dengan keluarga orang tua kita. Paman kita, bibi kita, nggak ada yang lebih menyenangkan seorang ayah ketika dia sudah meninggal dunia atau seorang ibu ketika dia sudah meninggal dunia di alam barzah sana, seperti ketika melihat anak-anaknya menyambung hubungan dengan kakak dan adiknya, artinya dengan paman dan bibinya anak tersebut. Itu menjadi kesenangan yang luar biasa untuk ahli barzah. Ya, karena itu ikhwani rahimakumullah, kita kalau ya insyaallah semua panjang umur, kalau ada kerabat kita sudah tiada, orang tua kita sudah tiada, jangan jadikan mereka tiada. Ya, tapi jadikan mereka selalu ada. Nah, ini seringkali orang sudah meninggal dunia, orangnya ditinggal. Orang tuanya sudah tiada, orang tuanya dianggap nggak ada. Ya, ini suatu kesalahan. Kalau orang tua kita itu sebetulnya selalu ada. Ya, nggak pernah meninggalkan kita. Nah, kitanya yang harus berupaya untuk menjadikan selalu ada di hati kita, ada di sekitar kita. Dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, dengan doa kita. Semuanya niatkan untuk orang tua. Karena anak yang betul-betul bekti sama orang tua, itu rezekinya akan berlimpah ruah datang dari sekarang, nggak pakai usaha payah. Nah, insya Allah, keluarga dari beliau-beliau yang saat ini lagi berkumpul bersama kita untuk tahlil dalam acara wafatnya Ibu Hajah Kustiningsih Zaki binti Haji Muhammad Akwan, saya rasa paham betul bagaimana dahulu ayah kalian itu bektinya sama orang tua seperti apa. Ya, bagaimana ibu kalian bektinya sama orang tua seperti apa. Dan bagaimana dahulu membangun bisnis dari nol, kemudian membangun majelis pesantren dari nol sampai sekarang jadi besarnya luar biasa. Itu bermula dari anak yang bekti sama orang tua. Dikatakan Allah nggak akan menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mau mendoakan orang tuanya. Kalau ada hamba mau mendoakan orang tuanya, Allah nggak akan memutuskan rezekinya, dikasih terus. Sebetulnya mudah, cara hidup nikmat itu mudah, semuanya enak. Nggak ada hidup nikmat itu caranya susah, nggak ada. Mau hidup enak caranya sholat, kan mudah loh. Mau hidup enak caranya puasa, itu mudah. Mau hidup enak caranya tebar senyum, mudah. Ya, mau hidup enak caranya senangkan orang tua, mudah. Nggak ada judulnya, mau hidup enak kamu daki gunung, nggak ada. Ya, mau hidup enak ya kamu angkat besi 200 kilo, enggak. Mau hidup enak senyum, mudah kan?
Mau hidup enak, kamu senangkan orang tua, mijetin orang tua, bercanda sama orang tua, semuanya mudah. Ya, mau hidup enak, kamu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mudah. Mau hidup enak, kamu qiraatul Quran. Mau hidup enak, kamu sholawat. Semuanya adalah amal-amal yang nggak butuh modal. Nggak butuh bayar. Sholat nggak butuh bayar. Zikir nggak butuh bayar. Ya, senangkan orang tua nggak butuh bayar. Dengan diajak bercanda, orang tua sudah senang. Ini semua amalan untuk menyenangkan orang tua itu jalan keselamatan dunia akhirah. Nah, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan dalam tahlil 7 harinya ya. Beliau almarhumah yang telah mendahului kita semua. Saya yakin ini merupakan wujud baktinya anak cucu kepada orang tua. Nah, dan saya yakin saya mendapatkan keuntungan yang besar. Dan antum semua mendapatkan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita bersama anak-anak yang bekti sama orang tua. Kita dapat pahalanya birrul walidain. Makanya ketika saya diminta untuk ikut dalam tahlil Zoom ini, saya senang. Walaupun nyambung. Maka tadi saya masuk agak terlambat, mohon maaf. Karena maghrib sampai ba'dal isya tadi saya lagi ceramah Zoom juga di Masjid Raya Bintaro Jaya, tapi saya dari Solo. Ya, dari Solo. Ini merupakan bagian daripada teknologi zaman sekarang ya, zaman sekarang. Pesan saya untuk semuanya, sekalian mudah-mudahan jadi amal untuk almarhumah, karena lagi kumpul semuanya ini. Banyak orang-orang pinter di depan saya, banyak orang-orang soleh di depan saya, mudah-mudahan bisa membantu nyampaikan pada yang lain. Ya, zaman ini banyak orang ketakutan. Zaman ini banyak orang galau dengan segala macam kejadian. Saya cuma pengen ngingetkan orang dulu itu dikasih amalan sama orang tuanya, sama leluhurnya. Baca rotib haddad, baca rotibul atos, baca yasin, baca burdah, baca barzanji, baca simtuduror, ya, baca simtuduror, baca sholawat munjiyah, baca sholawat nariyah. Sekarang ini kok hampir nggak kedengaran ya. Ini masjid-masjid kok nggak menyuarakan burdah. Walaupun orangnya cuma takmir saja 2 orang, kan suaranya bisa dikeluarkan, suara burdah, suara barzanji, suara diba. Ini darurat zikir, darurat sholawat, darurat maulid, ini kok nggak kita gaungkan. Padahal nggak bertentangan dengan undang-undang apapun, nggak bertentangan dengan aturan pemerintah apapun, bahkan pemerintah akan senang kalau kita menghidupkan suasana spiritual di tengah-tengah masyarakat sehingga stres ini hilang. Ya, stres ini hilang kalau kemudian masyarakat bisa bareng-bareng di setiap penjuru Zoom isinya Zoom burdah, Zoom simtuduror, ya, Zoom nariyah. Masya Allah. Kemudian di masjid-masjid, kan masjid mikrofonnya boleh bersuara dan harus bersuara. Apalagi di Pekalongan, Masya Allah. Kebetulan nih keluarga wali kota kalau bisa mensosialisasikan di musola-musola langgar-langgar. Saya itu punya teman tinggal di daerah Jawa Timur sana, ada satu daerah, saya nggak akan sebutkan wilayahnya. Semua wilayah di sekitarnya itu wilayah merah. Ada lagi wilayah hitam pekat. Tapi wilayah yang satu ini nggak pernah merah, alhamdulillah, Masya Allah. Ya, kuning, hijau, nggak sampai merah itu. Kemudian dicari rahasianya apa? Rahasianya surau, langgar, musola, masjid, majelis taklim itu tiap hari baca burdah. Walaupun 1 orang, 2 orang, ya, tiap hari baca burdah. Nah, kemudian khutmul Quran. Dulu kalau kita punya hajat khutmul Quran. Kalau mau ada menghadapi musibah khutmul Quran. Nah, ini pondok tahfidz Quran yang besar. Nah, santrinya gerakkan, niatkan tahfidz Quran tiap hari, khatam Quran sekian santri, semuanya khatamkan Al-Quran. Ya, setiap hari niatkan untuk raf'ul bala, untuk mengangkat bala. Kalau semua ini bergerak seperti itu, junudullah akan turun. Bala tentaranya Allah akan turun untuk memberikan kekuatan iman di hatinya umat Islam, memberikan obat untuk yang sakit. Karena yang memberi obat itu Allah, yang menyembuhkan itu Allah, jalarannya bisa lewat macam-macam. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini berkah dan manfaat. Kurang lebih mohon maaf, walaupun singkat, saya udah bicara 20 menit kurang lebih. Afwan, jazakumullah khairan. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Mudah-mudahan kita doakan bersama, dan nanti juga para habaib, para kiai yang bertugas berdoa juga mendoakan. Saya cuma mau ngajak semuanya sekali lagi baca surat Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Haji Kustining Syekh Zaki binti Haji Muhammad Akwan.
wa usuliha wa furuha wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa jama'atul muslimin anallahu yaghfir lahum warhamhum wa yu'li darajatin fil jannah wa anfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim nafatin barakatin fid din wa dunyal akhirah wa an yaj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa yudkhil fi quburihim ar-raihata wa rihan wal fushata wal aman wal maghfirata ridwan wa ja'al sukunahumul jinan man nabiyyin wa siddiqin wa syuhada salihin warzuqna jami'an al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra ala al-afiyah wa tamamal afiyah wal afiyah min kulli adbaliyah wa Allah yarzuqna jami'an husnal khatimah 'inda al-maut ba'da umrin tawil fi ta'atihim wa lutful afiyah ala hadhiniyah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jazakumullahu khairan wa afu minkum.